Saudara, antrean panjang arus mudik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, saudara, dan antrean kendaraan ini sudah sepanjang belasan kilometer sejak Jumat pekan lalu. Bahkan banyak dari pemudik yang kemudian harus mengantre belasan jam lamanya sampai 12 jam hingga 24 jam. Padahal untuk dari Denpasar ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali ini hanya membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam. Kita bahas soal antrean panjang arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali bersama dengan Windy Andale yang merupakan Korsek ASDP Indonesia Ferry. Selamat pagi, Mbak Windy. Selamat pagi, Mbak Disti. Ya, Mbak Windy, ini kan kita tahu ya, kemacetan panjang terjadi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Bahkan kemacetannya sepanjang belasan kilometer sejak Jumat pekan lalu. Jadi apa penyebab kemacetan ataupun antrean panjang ke Pelabuhan Gilimanuk ini, Mbak Windy? Ya, baik. Terima kasih Mbak Disti. Jadi kalau kami melihatnya dari SDP, ada banyak faktor yang menyebabkan peningkatan dari angkutan mudik khususnya dari Gilimanuk menuju ke Tapang di tahun 2026 ini. Tentu saja yang paling utama adalah tingginya animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik di tahun 2026 dan juga karena adanya rencana penutupan pelabuhan di periode Nyepi nanti, sehingga prediksi dari kami para pengguna jasa ini melakukan percepatan dalam pelaksanaan mudiknya gitu. Jadi memang mereka mudik lebih awal, menghindari nantinya penutupan pelabuhan pada saat periode Nyepi. Oke, sudah didapatkankah data sementara ada peningkatan arus pemudik ini yang melewati Pelabuhan Gilimanuk berapa persen? Karena kendaraan juga ini belasan kilometer kan mengantrinya. Karena termasuk juga selain karena mudik lebih awal karena ada penutupan di Pelabuhan Gilimanuk dalam rangka perayaan Nyepi. Betul, kalau data yang kami peroleh memang di khususnya lintasan Gilimanuk ke Tapang di kumulatif H-10 sampai dengan H-5 atau per kemarin itu ada peningkatan di mana jumlah penumpang yang kami seberangkan di periode tersebut total adalah 309.135 pax atau terdapat peningkatan sebesar 0,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun untuk kendaraan sendiri, jumlah kendaraan berhasil kami seberangkan dari H-10 sampai dengan H-5 adalah 97.787 kendaraan atau sebesar 2,8% peningkatannya dibandingkan tahun sebelumnya. Namun yang menarik di sini adalah peningkatan kendaraan ini didominasi dari peningkatan jumlah bus yang akan menyeberang dan juga tingginya arus truk logistik yang melakukan penyeberangan. Ini merupakan salah satu contributing factors kami melihatnya karena saat ini adalah pembatasan truk yang belum optimal sehingga turut berkontribusi terhadap kepadatan yang terjadi. Oke, jadi faktornya juga karena ada banyak juga truk-truk logistik yang kemudian juga masih mengantre, termasuk juga bus-bus antar kota ya, yang kemudian melakukan penyeberangan di Gilimanuk. Nah, sejauh ini kan sudah 5 hari ya, hampir sepekan lamanya antrian kendaraan ini belasan kilometer dan bisa menjadi yang terparah juga. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh ASDP untuk kemudian menyiapkan jangan sampai ini terus berkepanjangan? Ya, jadi memang kepadatan ini tertinggi terjadi adalah di weekend kemarin, Mbak Disti. Data kami menunjukkan bahwa di hari Minggu khususnya itu lonjakan yang terjadi per hari adalah sampai dengan 33%. Sementara di periode sebelumnya, mulai dari H-10 itu belum terlalu terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, kalau yang sudah kami lakukan, tentu saja kami berkoordinasi dengan intens dengan para pemangku kepentingan terkait dengan penyeberangan, mulai dari kepolisian, BPTD, KSOP, dan untuk bisa memperlakukan percepatan proses operasional pelabuhan. Beberapa hal yang kami lakukan diantaranya adalah penambahan jumlah kapal operasi sampai dengan 35 kapal per harinya di Gilimanuk dan Ketapang, dan juga kita berlakukan pola operasi TBB atau tiba bongkar berangkat, di mana dengan TBB ini kita mereduce port time sehingga nantinya jumlah kapal itu bisa lebih cepat melayani antrian penumpang yang terjadi di Gilimanuk. Seperti itu. Untuk TBB ini sendiri kami berlakukan kepada 24 kapal yang ada di lintasan Ketapang dan
Gilimanuk. Selain itu, kita juga lakukan optimalisasi pemanfaatan buffer zone di area sisi Bali untuk menampung antrian kendaraan dan juga penerapan delaying system. Saat ini sudah ada 5 buffer zone yang kami siapkan untuk menampung ataupun menyangga antrian yang terjadi. Dan kita juga melakukan pemanfaatan dermaga atau pengaturan dermaga untuk khusus melayani kendaraan penumpang, kendaraan logistik maupun kendaraan roda 2. Harapannya dari beragam strategi yang kami lakukan tadi, ini bisa dengan cepat mengurai antrian yang terjadi. Dan per hari ini juga rencananya akan mulai dioperasikan kapal perbantuan gitu. Jadi kami tarik kapal dari Pelabuhan Lembar untuk bisa turut melayani di Ketapang dan Gilimanuk. Oke, tadi Anda mengatakan ada beberapa upaya yang memang sudah disiapkan. Salah satunya adalah mengoptimalkan 35 kapal yang setiap harinya beroperasi untuk melakukan penyeberangan di arus mudik Lebaran 2026 ini, termasuk juga ada pola operasional TBB, tiba bongkar berangkat, dan juga ada 5 buffer zone. Saya ingin tahu untuk operasional tiba bongkar berangkat ini waktunya dipersingkat berapa lama untuk kemudian bisa terus mengurai kepadatan kendaraan di sana? Ya, jadi dengan penerapan tiba bongkar berangkat ini pada saat kapal berangkat dari Gilimanuk menuju ke Tapang, dia melakukan bongkaran kendaraan, kemudian tidak melakukan pemuatan, sehingga kapal kemudian langsung kembali ke Gilimanuk untuk kembali melayani lintasan Gilimanuk ke Tapang. Nah, jumlah waktu yang kita efisiensikan itu kurang lebih sekitar 20 menit ya, karena port time di Ketapang dan Gilimanuk itu kurang lebih di sekitar 20-30 menit. Oke, nanti kita juga akan tanya soal jam operasional karena memang Pelabuhan Gilimanuk ini akan ditutup untuk menghormati di perayaan Nyepi. Tapi jangan dijawab dulu soal operasional Pelabuhan Gilimanuk. Kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali di Breaking News Kompas TV.